Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, izinkan saya di sini berbagi cerita, berbagi pengalaman dengan ibu-ibu, pengunjung dan pasien yang datang ke Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Septi Heni. Saya salah satu psikolog yang ada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Sebelumnya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya lah kita masih diberi kesempatan, diberi nikmat untuk melakukan proses kesehatan, pemulihan, hingga kita nanti diberi kesehatan yang paripurna. Amin. Salawat beriring salam tak lupa kita panjatkan kepada Nabi Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang selalu kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Ibu-ibu, bapak-bapak dan pengunjung Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo, pada kali ini saya ingin sedikit berbagi mengenai meraih kebahagiaan. Siapa sih di sini yang nggak mau bahagia? Tentunya kita semua di sini sangat ingin meraih kebahagiaan. Kebahagiaan setiap orang pasti berbeda-beda. Banyak yang kita kira orang yang kaya raya, yang mempunyai kecukupan dalam materi, kita melihat mereka bahagia. Cuma yang perlu kita pahami, belum tentu mereka yang memiliki banyak harta, berlimpah, bergelimang uang, mereka dalam tahap bahagia. Jadi bagaimana sih cara kita meraih bahagia? Bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan, merasakan kebahagiaan yang benar-benar kita rasakan dari dalam hati kita? Yang pertama yaitu, ayo kita nikmati hidup gitu ya. Pada saat ini mungkin salah satu dari kita yang berada di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah kali ini diberi ujian untuk dalam kesehatannya gitu ya. Ketika kita menikmati, ayo kita ngomong ke diri, oh ketika aku berobat, mungkin Allah masih sayang ke kita, ingin kita ikhtiar, ingin kita menegakkan diri kepada Allah, sehingga dengan saya diberi sakit pada kali ini, saya melihat orang-orang yang peduli kepada saya, orang-orang yang care terhadap saya, dan orang-orang yang mau menolong kita. Kita nikmati hidup kita, kita bersyukur setiap saat, lalu kita ucapkan alhamdulillah masih diberi kesempatan hingga saat ini. Lalu yang kedua, membuat hidup menjadi lebih ringan gitu ya. Jadi kita tentunya harus mengelola pikiran, hati dan perasaan kita. Terkadang ketika hati kita sedang tidak tenang, hati kita sedang kemerungsung, otomatis pikiran kita juga akan sulit berpikir dengan baik. Ketika kita merasa sedih, bisa nggak kita berpikir baik? Mampu nggak kita merasakan nikmat-nikmat yang ada di sekitar kita? Terkadang kita membagikan, terkadang kita melihat, oh orang itu yang dengan ibadahnya biasa-biasa aja, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Sedang saya sudah jungkir balik, sholat, datang ke masjid, membantu sana sini, kok hidup saya kayak gini aja sih gitu kan. Kita membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain yang belum tentu bagaimana proses yang mereka lalui, cara atau jalan yang mereka lalui hingga mereka berada pada tahap seperti itu. Kita tidak bisa membandingkan lewat apa yang kita lihat saja. Kita harus membandingkan bagaimana cara mereka, perjuangan mereka hingga mereka berada pada titik tersebut. Ayo kita nikmati saja apa yang sedang kita hadapi saat ini, lalu kita perjuangkan, kita jalankan sebaik-baiknya sehingga kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di hari ke depan nanti. Lalu cara yang ketiga yaitu belajar bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Apapun yang kita miliki saat ini, kita syukuri. Ketika datang ke sini dengan mobil, kita syukuri. Ketika dengan motor, tetap syukuri. Bahkan ketika kita ke sini pun dengan menggunakan kendaraan umum, tetap kita syukuri. Jadi ketika kita melihat dunia, lihatlah ke bawah. Ketika kita melihat akhirat, lihatlah ke atas. Maksudnya adalah
Ketika kita melihat, oh orang itu enak ya pakai mobil, belum tentu itu mobil mereka. Oh orang itu enak ya bisa ada yang nganter, belum tentu itu keluarga mereka. Jadi ayo kita syukuri apapun yang kita miliki saat ini. Kita hargai diri kita dan ucapkan terima kasih sudah berjuang hingga pada detik hari ini. Lalu yang ketiga yaitu sayangilah diri kita. Mungkin di usia bapak-bapak, ibu-ibu di sini ada yang sudah jauh dari saya. Ada yang 40, 50, bahkan 60 gitu ya. Dengan perjuangan kehidupan yang berbeda-beda. Datang ke sini dengan diantar keluarga, datang ke sini dengan menggunakan kendaraan umum, apapun kondisinya, sayangi diri kita, hargai diri kita, terima semua apapun yang ada pada diri kita. Ketidaksempurnaan, kekurangan, bahkan ketidakmampuan yang kita miliki harus kita hargai apapun itu. Manfaatkan diri dengan memaafkan perilaku, memaafkan tingkah laku yang orang lain buat pada diri kita. Sangat tidak enak sekali ketika kita sudah berbuat baik kepada orang lain, tapi respon yang orang lain berikan terhadap kita tidak sebaliknya. Ada rasa marah, ada rasa kesal, ada rasa sedih. Namun yang perlu kita ingat, kita tidak bisa mengontrol orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita hanya mampu bisa mengontrol emosi kita. Kita mampu mengontrol perilaku kita agar perilaku emosi kita sesuai dengan koridor Islam. Lalu yang kelima yaitu belajar tersenyum setiap saat. Dalam kondisi sakit, dalam kondisi saat ini mungkin sulit bagi kita untuk tersenyum, apalagi untuk merasakan bahagia gitu ya. Mungkin kadang terbersit, Tuhan, kenapa aku yang merasakan sakit? Kenapa harus aku yang harus seperti ini dan sebagainya. Ada rasa marah, ada rasa kesal gitu ya. Namun yang perlu kita ingat, menerima kondisi apapun dalam diri kita saat ini adalah salah satu jalan untuk kita mengontrol perilaku dan emosi kita. Tersenyum terhadap apa yang kita alami pada saat ini, terhadap apa yang kita jalani saat ini, sehingga dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih ringan. Saya akan menguraikan sedikit manfaat dari senyum. Berdasarkan hadis yang dikutip dari At-Tirmizi mengatakan bahwa Abdullah bin Haris ibnu Hazm berkata, saya belum pernah melihat seorang yang lebih banyak tersenyum daripada Nabi. Dalam kondisi apapun, Nabi berusaha untuk tersenyum. Kita tahu pada zaman Jahiliyah dulu ketika Nabi sedang gencar-gencarnya untuk menyebarkan Islam, tidak jarang kaum-kaum Jahiliyah itu menyerbu Nabi, menyerang Nabi. Ada yang melemparkan Nabi dengan batu, ada yang melemparkan Nabi bahkan dengan kotoran-kotoran hewan. Namun apa respon Rasulullah? Rasulullah membalasnya dengan tersenyum. Bahkan membalas orang-orang yang melakukan kejahatan itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Lebih jauh lagi Abu Hurairah juga meriwayatkan jika Rasulullah pernah bersabda, kamu tidak akan memuaskan orang dengan kekayaanmu, tetapi bisa memuaskan dengan wajah ceria dan akhlak yang baik. Ibu-ibu pengunjung di sini, enak tidak ketika kita mendapatkan pelayanan yang baik, yang ramah? Sangat enak sekali ya, terasa nyaman, terasa tenang, terasa diterima. Jadi kami minta tolong, tegurlah kami ketika pelayanan itu tidak baik bagi ibu bapak di sini. Ingatkan kami untuk selalu menebarkan salam, menebarkan senyum dalam kondisi apapun. Minta tolong bantuannya ibu bapak. Tidak sampai di sana, Rasulullah juga sempat bersabda, tersenyum di wajah saudaramu adalah ibadah. Ibadah yang paling ringan yaitu tersenyum ibu bapak. Tidak membutuhkan dana, tidak membutuhkan banyak tenaga. Dengan siapapun kita bertemu, usahakan untuk bisa tersenyum. Tapi diingat, jangan senyum-senyum sendiri ya Bapak Ibu. Nanti malah salah kaprah sama orang-orang yang ada di sekitar kita.
Dalam Islam, senyum menjadi salah satu cara untuk membelanjakan harta di jalan Allah tanpa harus membayar sepeser pun. Senyum juga menjadi solusi dari Nabi Muhammad untuk bersedekah yang paling mudah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak, Ibu, dan seluruh pengunjung di sini. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Apabila itu bermanfaat, maka itu menjadi bisa kita lakukan untuk bisa kita praktekkan di rumah. Dan apabila ada salah saya dalam kata, dalam perbuatan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya ucapkan astagfirullahalazim. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.